Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang kembali di channel Hans Mero. Di video kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Mohenjo-daro. Mohenjo-daro dirilis pada tahun 2016 yang berlatar salah satu kota tertua di dunia yang berada di peradaban Indus kuno. Kota ini dibangun sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Reruntuhan kota ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Penulis sekaligus sutradara mengambil alih 3 tahun untuk meneliti dan mengembangkan naskah, bekerja sama dengan para arkeolog untuk memastikan keaslian dalam representasi cerita fiktifnya. Nah, apa penyebab runtuhnya peradaban Mohenjo-daro dan bagaimana terbentuknya Sungai Gangga? Berikut ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke seluruh media sosial yang kalian punya biar channel ini semakin berkembang. Film diawali dengan menampakkan segerombolan anak muda yang sedang berburu seekor buaya yang sering meresahkan warga desa Amri. Sekalipun situasinya menegangkan, tapi seorang pria bisa menaklukkan buaya tersebut yang bernama Sarman. Mereka membawa buaya tersebut ke desa Amri dan di desa dia dikenal sebagai pahlawan. Sarman telah kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil. Dia tinggal bersama paman dan bibinya yang bernama Durjan dan Bima. Suatu hari, Sarman meminta pamannya Durjan untuk mengizinkannya pergi ke kota Mohenjo-daro untuk berdagang barang-barang keluarga mereka. Tetapi paman menolak karena menurut paman di kota itu penuh dengan orang-orang jahat. Sarman berusaha menyelinap pergi ke kota pada subuh bersama temannya yang bernama Hojo, tetapi diketahui oleh pamannya Durjan. Nah, pada akhirnya pamannya pun mengalah dan mengizinkan Sarman pergi bersama temannya beserta warga desa Amri yang lain. Dia memberi Sarman segel yang berisi prasasti unicorn, dan ternyata wujud dari benda ini sering dilihat Sarman dalam mimpinya. Dan paman pun berpesan untuk menggunakan segel tersebut dalam situasi yang genting. Sesampainya di kota Mohenjo-daro, ia terkesan dan takjub dengan kemegahan dan keindahan kota Mohenjo-daro. Dia merasa tidak asing dengan kota ini. Di sana, dia bertemu dengan beberapa orang. Yang pertama, Jakiro. Jakiro adalah seorang yang dianggap kurang waras di kota tersebut. Ternyata nih, Jakiro dulunya adalah seorang dewan majelis di kota tersebut. Selanjutnya dia bertemu dengan Lothar. Dia adalah pengawal atau semacam seksi keamanan di kota Mohenjo-daro. Dia terkesan dengan Sarman dan mereka langsung akrab karena Lothar memperhatikan bagaimana Sarman memperlakukan Jakiro. Dan dia bertemu dengan Munja, putra Raja Maham, pemimpin kota Mohenjo-daro. Munja orangnya sombong, angkuh, dan suka semena-mena kepada warga di sana. Melihat cara berdagang di sana, Sarman sebenarnya ingin pulang ke Amri karena dia merasa bahwa pamannya benar. Kota itu penuh dengan orang-orang jahat dan kejam. Saat dia berdagang, harga yang ditawarkan di sana tidak masuk akal. Namun tiba-tiba dia melihat gadis cantik yang bernama Chani, putri seorang pendeta sekaligus kepala imam di kota Mohenjo-daro. Nah, di sini dia langsung jatuh hati pada pandangan pertama yang membuat dia salah tingkah. Maham adalah raja yang kejam dan diktator, yang dulunya merupakan dewan di sebuah kota yang bernama Harappa. Namun dia diusir karena menyelundupkan barang. Maham mengusulkan untuk mengenakan pajak tambahan kepada petani di Mohenjo-daro. Namun kepala majelis pertanian menentang Maham. Ketika hendak keluar ruangan, dia langsung ditusuk oleh si Maham dan para pengikut majelis tersebut juga dibunuh. Sarman mendapatkan akses ke kota dengan menunjukkan jimat pamannya. Ada segerombolan kuda yang mengamuk dan berlari menuju Chani.
Sarman bisa menjinakkan kuda tersebut dan membuat Chani jatuh hati kepada Sarman. Hari terakhir di Mohenjo-daro, Sarman ingin bertemu dengan Chani. Dia pergi ke kuil dan di sana dia bertemu dengan pendeta, yaitu ayahnya Chani. Dalam kuil dia melihat lagi tanda rusa bertanduk satu. Dan menurut pendeta, hewan ini adalah kendaraan Ibu Sindu dan tidak ada seorang pun yang melihat hewan tersebut. Dan Sarman menanyakan apa arti lambang yang diberikan pamannya. Namun sang pendeta sangat terkejut dan menanyakan siapa nama paman dan ayah Sarman. Saat Sarman mengatakan nama ayahnya adalah Surjan, sang pendeta langsung meninggalkan Sarman. Sepeninggalan pendeta, Chani pun datang. Mereka tidak berkata-kata, namun tatapan mereka menunjukkan adanya benih-benih cinta di antara mereka. Mayat kepala majelis pertanian dan pengikutnya digantung dan tidak boleh dikremasi ataupun dikubur. Sarman tidak menerima dengan perlakuan tersebut, kejam dan tidak berhati nurani. Sarman merasa tidak asing dengan kota ini, seakan-akan dia bertanggung jawab atas kota ini. Dia akhirnya membatalkan kembali ke Amri demi mengetahui keterkaitannya dengan kota tersebut. Anak buah Maham mengumumkan kenaikan pajak. Para petani mengeluh tapi takut untuk melawan karena nasib mereka akan sama dengan kepala majelis pertanian. Melihat hal itu, Sarman tidak diam. Dia memimpin para petani untuk menentang pajak tersebut, sehingga para petani berani dan beramai-ramai menentang dan pengawal Maham pun ketakutan. Mereka pulang dan mengadu kepada Maham, yang membuat Maham menjadi geram. Keesokan harinya, Chani berniat bertemu dengan Sarman. Dia bersama temannya yang bernama Juno pergi ke pasar untuk menemui Sarman. Namun saat mereka sedang berduaan, anak buah Munja memergoki mereka berdua dan mereka berhasil kabur. Scene selanjutnya, saat malam pemujaan bulan, Sarman menyelinap masuk ke istana Maham untuk bertemu dengan Chani. Di sana dia melihat Maham melakukan pembelian pedang dibarter dengan emas. Maham sebenarnya ingin balas dendam dengan kota Harappa atas perlakuan yang telah mengusirnya dari kota Harappa. Sarman akhirnya bertemu dengan Chani dan menyatakan cintanya. Munja datang. Mereka segera bersembunyi. Saat adegan bersembunyi, Sarman mencium Chani saat Munja masih di sana, tetapi Munja tidak mengetahui keberadaan Sarman. Chani mengungkapkan bahwa dia telah ditunangkan dengan Munja sejak dia lahir, karena Maham mengetahui bahwa Chani adalah anak yang diberkati Ibu Sindu, dan masa depan Mohenjo-daro ada di tangannya, Dewi yang menjaga kemakmuran Mohenjo-daro. Maham datang menemui ayah Chani dan meminta untuk mempercepat pernikahan Munja dan Chani. Hari yang ditetapkan pun tiba. Sarman datang menemui Chani dan meminta agar menolak pernikahan tersebut. Tetapi Chani memberitahu jika dia menolak, maka ayahnya akan dibunuh. Munja datang dan memergoki mereka berdua. Mereka adu jotos dan disaksikan oleh Maham. Sarman akhnya ditangkap. Dia akan dilepaskan dengan satu syarat, yaitu melawan Bakar dan Jokar. Sarman mengusulkan bahwa jika dia menang, Chani akan dibebaskan dari pertunangannya dan Maham menerima persyaratan tersebut. Chani memohon kepada Munja untuk membebaskan Sarman dan Chani akan menikahi Munja. Namun Munja menolak dengan berkata, Sarman layak mati dengan cara seperti itu. Lalu Chani berdoa kepada Ibu Sindu untuk keselamatan Sarman. Ayah Chani datang menemui Sarman dan mengungkapkan kebenaran, yaitu pemimpin Mohenjo-daro sebelumnya adalah ayah Sarman yang bernama Surjan. Maham diusir dari Harappa karena perdagangan ilegal dengan bangsa Sumeria. Maham memasuki Mohenjo-daro sebagai pedagang dan dengan cepat naik menjadi kepala perdagangan. Maham menemukan bahwa Sungai Sindu yang besar menyimpan endapan emas yang sangat besar. Jadi dia memutuskan untuk menempatkan bendungan di sungai dan mengalihkan jalurnya untuk menambang emas. Ayah Sarman menentang ini karena jika sungai itu dibendung, maka rakyat akan kehilangan atau kesulitan menemukan sumber air. Tetapi Maham memenangkan pemungutan suara untuk membangun bendungan.
Maham memfitnah Surjan, mengatakan Surjan menimbun emas dan menggunakan emas tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Akhirnya ayah Sarman ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ayah Chani dan paman Durjan dipaksa oleh Maham untuk mengkhianati Surjan. Ketika Surjan terbunuh, ibunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Maham kemudian mengambil tempat Surjan sebagai pemimpin yang baru. Selanjutnya pertarungan Sarman dengan Bakar Jokar tiba disaksikan oleh seluruh warga Mohenjo-daro. Bakar Jokar adalah makhluk besar yang tidak pernah terkalahkan. Namun, Sarman mampu melawan kedua makhluk ini. Chani akhirnya terbebas dari perjodohan dengan Munja. Sarman dielu-elukan di seluruh rakyat Mohenjo-daro. Munja akhirnya berang. Sang ayah meminta untuk membunuh Chani dan pendeta. Munja menyelinap ke kuil dan membunuh pendeta, dan Chani berhasil kabur keluar dari kuil. Namun Munja mengejarnya dan mencekik Chani sambil berkata, "Jika aku tidak bisa memilikimu, maka orang lain tidak bisa memilikimu." Dan Sarman pun datang sebagai dewa penyelamat. Dia berhasil membunuh Munja. Istri Maham menangis kehilangan anaknya dan dia menyalahkan Maham karena telah membunuh ayah Sarman dan sebagai gantinya mereka kehilangan anaknya Munja. Di depan seluruh warga Mohenjo-daro, Sarman membongkar kebusukan Maham kepada warga yang menjanjikan kesejahteraan, namun dia menggunakan hasil tambang emas untuk membeli pedang agar bisa balas dendam ke kota Harappa. Warga pun mengamuk dan menjatuhkan tata Maham dan akan menghukum gantung Maham. Namun mereka harus mengurungkan niatnya tersebut karena hujan lebat dan tanggul bendungan akan segera jebol. Itu artinya seluruh warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Proses evakuasi pun tidak mudah karena mereka harus menyeberangi sungai yang meluap dan akan meluap lebih besar ketika tanggul bendungan pecah. Sarman menemukan cara untuk menyeberangkan orang-orang ke tempat yang lebih tinggi. Mereka mengikatkan perahu sehingga membentuk jembatan raksasa. Seluruh warga berhasil pergi ke dataran yang lebih tinggi kecuali Maham dan Jakiro. Maham terikat di tiang dan Jakiro berkata dia terlahir dan akan mati di kota Mohenjo-daro. Tanggul jebol yang mengakibatkan luapan yang sangat besar sehingga menenggelamkan kota Mohenjo-daro. Sarman melihat unicorn putih bercula satu persis seperti dalam mimpinya, dan sungai yang menenggelamkan kota Mohenjo-daro dinamai dengan Sungai Gangga. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan tinggalkan komen yang mendukung untuk perkembangan channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku semakin semangat untuk membuat video selanjutnya. Bye-bye.